Darurat polusi sulit solusi. Hey pemirsa, setelah sebelumnya nih kita menjalin hubungan yang begitu erat, tapi akhirnya berakhir, sepertinya nih kita harus balikan sama mantan kita yang udah nemenin kita ya selama 2 tahun kemarin. Apalagi kalau bukan ayang beb kita, Masker. Yang nemenin kita selama pandemi COVID kemarin. Bukannya apa nih pemirsa, tapi harusnya udah pada tahu. Tuh, kualitas udara di Jakarta atau ibu kota semakin memburuk. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk pemirsa. Nih, kita bicara di musim penghujan dulu. Urutan paling atas itu ada asap kendaraan bermotor yang menyumbangkan 32-41%. Disusul pembakaran batu bara dengan angka 14%, ada aktivitas konstruksi di 13%, pembakaran terbuka biomasa atau lainnya sebesar 13%, dan masih banyak lagi. Dari musim penghujan kita bicara ke musim kemarau pemirsa, tentu yang paling atas siapa lagi kalau bukan asap kendaraan bermotor. Tapi angkanya naik menjadi 42-57%. Lalu ada garam laut sebesar 19-22%, partikel tanah tersuspensi di 10-18%, lalu ada debu jalan sebesar 9%, dan masih banyak lagi. Bayangkan pemirsa, gimana kita nggak butuh masker nih untuk sehari-hari mobilitas di ibu kota. Tentu untuk apalagi kalau bukan menghindar dari masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara. Faktanya pemirsa, angka harapan hidup setiap individu di Indonesia berkurang 2,5 tahun akibat adanya polusi udara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada 4.700 kasus kematian yang disebabkan oleh polusi udara ini di Jakarta. Sejumlah penyakit pernapasan tentu mengintai masing-masing dari kita akibat adanya polusi udara ini, dan lebih parah lagi kalau seandainya ini semakin memburuk. Hal ini tentu akan berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi pada sektor lainnya. Salah satunya ialah ekonomi pemirsa. Data yang ditujukan oleh IQR, Jakarta sudah mengalami kerugian sampai 1,2 miliar US dollar. Dulu gara-gara pandemi, sekarang nih gara-gara polusi pemirsa. Nah, sejumlah solusi tentunya sedang dibicarakan oleh pemerintah. Salah satunya ialah hybrid working alias work from home. Dengan catatan benar-benar di rumah pemirsa, dan jangan nakal. Kalau keluar ya sama aja nyumbang polusi namanya. Elgin Fridianto, Yulianto, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, kembali lagi di Bisnis Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Polusi Jakarta, Tangerang, Bekasi kian memprihatinkan. Warga terpaksa keluar rumah dalam kondisi demikian. Dampaknya kesehatan warga jadi ancaman, produktivitas bisa turun, dan ujungnya laju ekonomi berpengaruh. Apakah ini tandanya pemerintah gagal untuk memberikan udara bersih yang jadi hak warga? Apa solusi jangka pendek dan jangka panjangnya? Telah bergabung bersama kita di segmen ini ada Pak Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam Mbak Tarigan. Terima kasih telah bergabung malam hari ini bersama kami Pak. Saya juga menyapa Pak Bondan Andrianu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Selamat malam Pak Bondan. Selamat malam Mbak Tarigan. Ya, terima kasih telah bergabung. Dan saya juga menyapa Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat malam Pak Daniel. Malam Mbak, malam semuanya. Ya, kita berkumpul berempat di segmen ini untuk membicarakan hal yang menjadi hot topic belakangan karena memang dampaknya cukup signifikan. Kerugian ekonomi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun di 2023, ini bukan angka yang sedikit. Saya ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, udara bersih adalah hak setiap warga, tapi nyatanya kita lihat belakangan orang mengeluh dan banyak yang sakit gitu ya, sudah ada faktanya. Apakah Anda mengakui pemerintah gagal memberikan hak tersebut, Pak Sigit? Jadi kalau dilihat ini kan kombinasi antara faktor meteorologi dan juga sumber pencemaran yang ada di Jakarta. Dari faktor meteorologi ini kejadiannya sudah berulang. Ya. Polanya adalah setiap bulan Juli, setiap bulan sampai di Oktober. Karena tidak ada karena angin timur yang kering, maka intensitas pencemaran itu
picu di sana. Oke. Dan ini juga ditambah dengan banyaknya, tadi sudah disebutkan, sudah mulai diidentifikasi, sumber utamanya adalah kendaraan transportasi. Ya. Di Jakarta ini tercatat ada 24,5 juta kendaraan. Pertumbuhan setiap tahun itu bertambah sekitar 1,6 juta per tahun. Jadi setiap tahun kita juga mengalami seperti itu. Nah, ini Oke. kan sebetulnya kita semua yang berkontribusi terhadap masalah pencemaran ini. Oke, Pak Sigit, seperti yang Anda sebutkan tadi, polusi udara jadi masalah kita setiap tahun begitu ya, dan terutama di bulan Juli. Nah, ini kan berulang. Apakah memang kita tidak punya antisipasi ataupun penangkal khusus begitu, setidaknya ya polusinya nggak separah sekarang? Ya, penangkalnya adalah kita sudah mulai mengatur kendaraan bermotor itu wajib dilakukan uji emisi. Artinya sebetulnya ini tujuannya adalah memelihara sehingga kendaraan itu menjadi lebih efisien, dia memenuhi baku mutu. Dipastikan itu saja. Kemudian kita pelan-pelan bagi yang sudah tidak memenuhi uji emisi, artinya itu tidak efisien, itu menimbulkan pencemaran, maka bisa dikenakan denda. Atau kemudian kalau dia tidak bisa memenuhi lagi, artinya itu sudah harus dikeluarkan dari tidak digunakan lagi atau bisa dikonversi menjadi kendaraan listrik atau kendaraan sejenisnya yang lebih ramah lingkungan. Iya, dan emisi tersebut juga baru akan dilakukan sih Pak oleh Pemprov DKI. Kita sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu sudah mulai intensif, tapi memang tingkat ketaatannya masih di sekitar 10%-an. 90%-an? 10%. Maaf, sorry. Baru 10%. Kenapa baru 10%? Nanti saya sambung lagi ke Pak Sigit ya. Saya ke Pak Bondan dulu. Pak Bondan, kalau dari hasil survei Greenpeace, bagaimana masalah polusi di Republik ini? Benar bukan karena PLTU yang paling banyak, karena kan memang sudah dirilis kemarin bahwa memang paling banyak karena asap knalpot kendaraan. Ya, sebenarnya Greenpeace bersama Center of Research Energy and Clean Air (CREA) juga sudah membuat modeling ya, di mana additional air pollutant itu ada berasal dari PLT batubara. Jadi kalau dilihat nanti animasi videonya itu pada musim angin barat, yaitu angin dari timur ke barat itu biasanya ada polutan dari timur Jakarta ke arah barat. Ini karena di timur kan ada namanya PLTU Babelan gitu ya, dan kegiatan industri yang lainnya. Kemudian kalau sebaliknya ketika angin musim dari barat ke timur, ada PLTU Suralaya juga masuk, sebenarnya salah satu polutannya masuk ke Jakarta begitu. Jadi tergantung arah anginnya, dan sekarang memang anginnya dari timur ke barat. Jadi PLTU Suralaya itu emisinya ke arahnya ke arah barat begitu. Tapi dari catatan Greenpeace sendiri, apakah ini menjadi yang paling parah dibandingkan beberapa waktu belakangan kita sudah bermasalah dengan polusi sejak 1971 loh Mas? Iya, betul. Jadi yang sebenarnya kita berkampanye polusi udara sejak 2017. Saya ingat betul waktu itu kita berkampanye mengingatkan KLHK, mengingatkan Menteri Kesehatan pentingnya memonitoring PM2,5. Karena pada saat itu PM2,5, polutan PM2,5 ini yang belum wajib diukur. Oke. Akhirnya diukurlah PM2,5 di peraturan 2021 begitu. Oke. Dan sampai saat ini, bahkan saat ini kita bicara pun gitu ya, ini data ISPU milik KLHK itu di Tangerang, di Bekasi, di Kerawang, bahkan di GBK, mungkin saat ini kita berbicara ada yang jogging di sana, itu tidak sehat. Tapi apa urgensi dari pemerintah yang mengatakan ini sedang tidak sehat nih? Tidak ada semacam warning, ada semacam mitigasi atau peringatan ya kepada masyarakat ketika udaranya tidak sehat gitu. Itu yang kita harapkan, sebenarnya ada urgensi kedaruratan dari pemerintah, dari semua pihak ya, KLHK, Menteri Kesehatan, ketika udaranya tidak sehat, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Anda mau bilang bahwa pemerintah tidak begitu serius untuk menanggulangi masalah polusi, Pak Bondan? Ya, sejak kita Greenpeace kampanye 2017 dan tadi juga Pak Sigit bilang ini berulang setiap terjadi musim kemarau begitu ya, dan apa mitigasinya ya, lagi-lagi uji emisi. Tapi bagaimana dengan yang lainnya, edukasi pada masyarakat, warning kepada pemerintah, early warning system pada masyarakat ketika tidak sehat. Kemudian kalau kita mau fair, harusnya ketika ada uji emisi ke kendaraan, begitu juga harus ada uji emisi ke cerobong-cerobong industri yang legal atau ilegal. Karena kalau kita lihat sekarang nih di keliling Jakarta itu banyak tuh yang cerobong-cerobongnya masih
berasapko dan bahkan masyarakat juga komplain sebenarnya. Tapi tidak ada upaya terlihat dari pemerintah gitu untuk Cerbong itu agar tidak berasap lagi begitu. Oke, saya nanti ke Pak Sigit untuk menjawab pernyataan dari Pak Bondan. Saya ke Pak Daniel dulu. Pak Daniel, kalau legislatif sendiri melihatnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh regulator? Apakah masih kurang atau Anda juga sepakat bahwa pemerintah belum kurang gesit kali ya, kurang gesit untuk mengatasi masalah polusi udara? Ya, makasih. Yang pertama tentu kita habis besok baru buka paripurna. Dan kita baru akan memulai sidang lagi. Tentu Komisi 4 akan memanggil Kementerian KLHK. Pak Sigit, siap-siap Pak Sigit. Ya. Oh, besok ya? Besok berarti ketemunya? Enggak, setelah besok kan dengan Presiden, Sarian. Oh iya, setelah itulah. Nah, kita akan meminta data secara detail, argumen dari pemerintah. Tetapi memang dalam beberapa hal kita sepakat dengan Bang Bondan bahwa pemerintah itu belum terlalu mengantisipasi sehingga persoalan ini selalu berulang. Tetapi yang kita khawatirkan rasanya kedaruratannya, keparahannya semakin tinggi di tahun ini. Ya. Nah, jadi yang kita akan fokuskan adalah kita ingin memastikan industri-industri di sekitar Jabodetabek itu menjalankan dua hal. Yang pertama, AMDAL-nya benar. Ya, ini yang nanti akan kita minta laporan dari KLHK. Yang kedua adalah bagaimana mereka mengelola limbahnya secara benar. Nah, kita curiga bahwa dua hal ini tidak berjalan dengan baik karena kita melihat indikasi bahwa pencemaran terbesar itu justru dari industri sekitar. Curiga belum dijalankan dengan baik. Karena laporan media kemarin kita agak surprise, justru pada saat pagi hari libur tidak ada kendaraan, polusinya juga sama tinggi. Gitu. Artinya kalau misalnya kita ngomongin ada kecurigaan soal kepatuhan industri, berarti di sini nggak cuma KLHK, sejumlah kementerian juga nanti akan dipanggil, mungkin kementerian lembaga yang berkaitan dengan masalah polusi. Ya, nanti kita akan lintas komisi, tetapi data awal, informasi awal kita minta dari KLHK karena memang yang membidangi masalah lingkungan ini. Baik. Lintas komisi nanti pasti akan Pak Sigit, tadi disampaikan oleh Pak Bondan dan juga Pak Daniel bahwa pemerintah dianggap kurang gesit kita sebutnya, dan tadi dikatakan kenapa solusinya cuma uji emisi, bagaimana dengan edukasi ke masyarakat, apakah itu memang tidak dilakukan Pak Sigit? Mungkin ada punya jawaban. Jadi kalau kita belajar, sebetulnya kalau masalah lingkungan itu sering disebut sebagai weak problem. Itu menurut Ritter tahun 73. Itu adalah problem yang banyak faktornya, banyak pihak yang terlibat, sehingga kadang-kadang solusinya itu seolah-olah tidak bisa tersolusikan. Karena contohnya misalnya, kita itu terjebak dengan satu trapping kemacetan. Pada waktu kita naik pendapatannya, kita ingin beli mobil. Setelah beli mobil, maka ada kemacetan. Kemacetan membangun infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan, maka minta kendaraan naik lagi. Itu adalah satu siklus. Sehingga sebetulnya untuk memutus siklus ini, biar masalahnya nggak selesai, harus ada perubahan perilaku. Di negara maju yang namanya efisiensi, kemudian efektif, kemudian produktivitas, itu adalah hal yang utama. Di Jepang, kenapa disebut sebagai negara yang produktivitas dan efektivitasnya tinggi? Karena memang transportasi umum itu adalah jantung dari semua kegiatan tersebut. Hierarkinya adalah yang namanya negara maju atau yang berkelanjutan transportasi, hierarkinya adalah pejalan kaki diutamakan. Yang kedua adalah naik sepeda, kendaraan umum. Baru memang harus dibuat sedemikian rupa kendaraan-kendaraan pribadi itu didorong untuk tidak digunakan. Pak Sigit? Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah kesiapan kita untuk menjadi negara maju. Kita harus menyiapkan tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga kemauan kita semua untuk siap menjadi negara maju.
Oke, kalau masalahnya salah satu adalah ini kan kita mau ambil contoh Jepang begitu ya, karena memang mereka punya transportasi umum yang nyaman digunakan oleh publik. Lantas apakah nanti KLHK juga akan bertemu dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan hal ini? Jangan jawab dulu Pak Sigit, kami masih akan segera kembali, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Konten. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Selamat malam Bapak semuanya. Dan selamat malam. Ya, nanti Selamat saya malam. ke Mbak Titis. Kalau ke Mbak Titis biasanya kita ngomongin soal angka-angkanya begitu ya, supaya lebih real kenapa sih kita kok kayaknya ribut soal polusi, karena ini nggak cuma soal kesehatan aja. Kalau misalnya kesehatan kena, produktivitas orang juga kena. Ujung-ujungnya ya itu laju perekonomian juga turun, yang dirugikan semua masyarakat Indonesia, termasuk juga pemerintah yang punya target begitu ya. Saya ke Mas Bondan dulu. Mas Bondan, kemarin kan kita lihat bahwa Presiden berkumpul begitu ya, rapat di istana, dan salah satu solusi yang diberikan adalah kalau bisa para pebisnis dan tadi ASN, kalau di DKI juga mewajibkan ASN-nya untuk bekerja dari rumah, hybrid begitu. Apakah Greenpeace melihat bahwa ini jadi solusi yang sangat efektif dalam jangka pendek, atau Anda melihat bukan ini yang sebenarnya dibutuhkan? Ya, mungkin pertama perlu diapresiasi ya atas jawaban Menteri Presiden dan para menterinya gitu. Di tengah Presiden dan KLHK menyatakan kasasi atas gugatan warga negara polusi udara yang dimenangkan 2021. Jadi ini perlu ditanya lagi ke Pak Sigit dan Pak Jokowi, Presiden gitu ya, kasasinya masih lanjut atau tidak? Jadi kalau kasasinya masih lanjut, berarti itu administrasi yang harusnya sudah tinggal laksanakan perintah hakim, tapi kasasinya masih berlanjut di awal 2003 kemarin. Januari ya. Kemudian kalau bicara soal solusi yang diambil working from home, kalau tadi saya bilang isinya adalah kedaruratan, yang pertama dilindungi adalah harusnya kelompok sensitif. Anak-anak sekolah anak-anak kita yang sekolah terpapar polusi bagaimana? Apakah ada kewajiban atau sekolah di rumah lagi kayak gitu? Karena urgensinya nggak ada, jadi wajar seolah-olah kayak sasarannya menyasarnya tuh kayak ngacak gitu ya. Working from home, kemudian udah bikin 4-in-1, kemudian ada perbaiki gaya hidup kalau mengutip Pak Sigit, dan saya sudah berubah gaya hidup Pak. Saya juga mention tadi Instagram mention ke Bapak dan KLHK bahwa saya sudah ubah hidup, saya naik sepeda dan saya mix commuting gitu ya, dan saya yakin banyak teman-teman di sana yang sudah merubah gaya hidupnya. Ada teman-teman bike to work itu yang sepedaan dari Bekasi sampai Priuk terus bolak-balik kayak gitu, dan saya yakin sudah ada. Tapi sama Pak Bondan, saya naik sepeda ke kantor. Naik sepeda. Jadi, artinya ini akan ada fasilitas, dan ini harus ada koordinasi yang struktural dan sejalan. Kenapa saya bilang kemarin PJ Gubernur itu malah memutus beberapa jalur sepeda itu. Bahkan memotong anggarannya kayak gitu aja. Bagaimana kita mau mengharapkan ada urgensinya, kemudian ada struktur kerjasama antar pemerintahan kalau ya nggak ketemu gitu. Misalnya DKI bikin uji emisi kemudian ganjil genap, justru pemerintah pusat malah bikin kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor yang akan menambah kendaraan lagi. Sudah tahu sumbernya adalah kendaraan bermotor gitu. Bisa nggak kendaraan bermotor dikurangin misalnya kayak gitu? Kontradiktif gitu ya? Betul, kebijakannya selalu seperti itu gitu. Oke, baik, saya ke Pak Sigit. Kalau kita lihat selain transportasi yang tadi kita sebutkan, jumlah pemilik kendaraan juga terus bertumbuh begitu setiap tahun, karena memang semakin sibuk. Sebuah kota juga memang itu tidak dapat dihindari begitu ya, terutama untuk sepeda motor. Tapi selain transportasi, PLTU juga jadi penyebab polusi. Nah, apa nanti jadi solusi? Apakah ada hal-hal yang perlu kita perketat begitu terkait dengan aturannya? Ya, jadi kalau di perintahnya Bapak Presiden kan salah satunya untuk mengawasi PLTU, pembangkit PLTU di sekitar Jakarta. Jadi kita sebetulnya untuk yang PLTU besar itu sudah punya sistem continuous emission monitoring. Jadi kita bisa memonitor setiap saat emisinya. Begitu melebihi baku mutu langsung trigger ada surat peringatan kepada perusahaan.
ini akan kita terus tingkatkan kerjasama dengan Jabodetabek karena sebagian besar kewenangannya pun juga ada di kabupaten, ada di Kota Madya dan di pemerintah provinsi. Kita sudah sepakat salah satu hasil pertemuan itu untuk inventarisasi sumber emisi yang tidak bergerak ini juga diintensifkan. Kemudian kita juga sharing resources untuk melakukan pengawasan. Karena di beberapa kabupaten resources-nya jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan di Provinsi DKI, terutama dari pendanaannya. Nah ini yang salah satu yang kita sharing adalah sudah dilakukan pelatihan di seluruh Jabodetabek dengan menggunakan resources yang dimiliki oleh pemerintah DKI. Jadi bengkel-bengkel yang uji emisi di Jakarta, di Bogor, kemudian Bekasi, di Tangerang itu akan dilakukan pelatihan dan sertifikasi sehingga siap untuk bekerja. Oke, Pak Daniel, saya bergeser dari PLTU, saya mau bergeser soal yang tadi kita diskusikan sebelumnya bahwa sebenarnya kan ada keinginan kita masyarakat juga itu menyadari begitu ya pentingnya untuk keterlibatan mereka untuk menciptakan polusi udara yang sehat. Salah satunya adalah menggunakan kendaraan umum begitu ya. Tapi masalahnya banyak hal yang perlu kita lihat nih. Satu, kalau maksa orang untuk naik kendaraan umum, tapi kendaraan umumnya tidak aman dan tidak nyaman kan agak susah juga. Apakah legislatif melihat memang banyak yang harus kita perbaiki di transportasi umum supaya orang juga nggak ogah-ogahan gitu kalau untuk menggunakan transportasi umum? Silakan. Ya, jawaban yang paling utama dari menyelesaikan masalah ini ya memperbaiki, memajukan transportasi umum. Karena kita malulah tertinggal dengan Malaysia, tertinggal dengan Thailand ya. Yeah. Jadi fokus kalau memang pemerintah dari segitu banyak sulitnya jalan keluar terbaik saat ini adalah memajukan transportasi umum, khususnya di Jakarta, Jabodetabek. Kalau sekarang Anda lihat ini memang kurang begitu? Ya dibanding kalau Malaysia dan Thailand kalah jauh. Kalah jauh, masih banyak yang harus diperbaiki begitu ya. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, sebenarnya kalau soal polusi udara ini sudah dibahas oleh kita media Kompas terutama sejak 1971. Judulnya itu Penduduk Jakarta Jarang Melihat Pagi yang Cerah. Jadi ini masalah yang sudah sangat lama terjadi tapi makin ke sini makin parah begitu. Apakah memang redaksional melihat pemerintah ini kok agak seperti, bukan ogah-ogahan sih nggak juga kita sebutnya ya, kurang serius mungkin, itu satu. Yang kedua kalau ngomongin soal polusi udara, ini nggak cuma tugasnya KLHK, ya, tapi ini ada Kementerian Perhubungan begitu ya, ada kementerian-kementerian yang lain yang harusnya duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau dari analisis redaksional, apakah pemerintah sudah terlihat serius atau sudah kompak atau memang masih kurang? Karena buktinya Mbak Titis kita lihat ada lebih dari ratusan ribu warga Jakarta kena ISPA gara-gara polusi udara. Ya, oke. Dari catatan redaksional sebetulnya tadi dari disebut sama Ilona bahwa sejak tahun 1971 Kompas sudah menulis bahwa memang kita memiliki masalah udara yang terpolusi. Udara kotor. Dan artinya apa? Kita sejak 1971 loh sampai sekarang 2023, artinya berpuluh-puluh tahun kita tidak mampu melakukan penuntasan penanggulangan. Gitu, penanggulangan. Ini artinya apa? Masalah ini terakumulasi terus-terus dan tanpa terselesaikan. Nah, seiring dengan perkembangan ekonomi tentu saja namanya aktivitas manufaktur, industri akan naik. Itu juga akan menyumbang polusi udara. Kemudian kendaraan bermotor itu selalu seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk kita sempat turun dan kemudian ke tahun 2023 ini proyeksinya kembali setahunnya naik 1 juta. Ada 24 juta lebih dan setiap tahun ada 1,6 juta kendaraan yang bertambah. Artinya itu menjadi penyumbang terbesar. Kemudian tadi ketika ngomong industri manufaktur ada juga yang PLTU. Benar bahwa PLTU sudah ada yang namanya alat kontrolnya. Ketika nanti kontrol maka akan keluar warning system. Tapi poinnya adalah kita memang sudah lama tidak menikmati udara bersih.
Sebetulnya yang menjadi pertanyaan sekarang karena tidak tuntas-tuntas di musim yang sekarang ini menjadi buruk karena memang ada perubahan angin, kita kan sebetulnya punya teknologi. Kemajuan teknologi harusnya itu bisa menjadi solusi. Misalnya saya nggak tahu KLHK mungkin nggak sih melakukan bahwa ini modifikasi membersihkan udara dengan hujan misalnya, hujan untuk minimal melarutkan timbal-timbal. Sampai sekarang itu belum. Yang baru dianggap bahwa itu akan menjadi solusi, satu, usulan melakukan WFH. WFH itu implikasinya panjang loh. Kemarin ketika kita pandemi, ketika pandemi kita WFH, ekonominya kemudian turun, kemudian anak-anak kita hak pendidikannya juga menurun, kualitas anak-anak pendidikan menurun. Nah, itu harus menjadi concernnya pemerintah kalau memang itu menjadi solusi WFH. Jangan sampai kita itu kemarin ketika saatnya pandemi kita ekonominya turun, industri kemudian turun, produktivitas menurun, yang kemudian di-up kembali lagi. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalnya sebenarnya kan kalau kita ngomongin teknologi, ada teknologi namanya carbon capture. Carbon capture. Nah, kemudian kita juga sebetulnya pemerintah sedang mengkampanyekan, kalau tidak salah kan tanggal 26 ini LRT berfungsi. Nah, bagaimana mendorong perpindahan orang-orang, masyarakat kita, masyarakat ibu kota, yang dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan massal, mass transportation, ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, itu akan menjadi persoalan karena konektivitasnya belum nyambung juga. Kalau kita ngomongin Jabodetabek, kemudian kalau yang ke arah ibu kota berapa banyak, apakah memang iya? Karena sebagai perhitungan, kalau kita menggunakan kendaraan umum, maka masyarakat juga akan menghitung. Menghitung berapa sih biayanya dari rumah ke misalnya ke stasiun masuk akal nggak sih, atau minimal masuk di kantongnya mereka nggak sih hitungannya. Nah, konektivitas itu menjadi penting ketika masyarakat memutuskan nanti harus menggunakan mass transportation. Ada efisiensi yang diberikan begitu, nggak bikin orang repot juga. Orang kan kalau mau berangkat kerja pengennya efisien nggak repot juga di jalan begitu. Naik ojek misalnya, itu kan sudah sekarang semua orang merasakan bahwa ini sekarang udah mahal. Bahkan tanpa WFH pun ya Mbak Titis, untuk estimasi biaya kesehatan dampak polusi udara setiap tahun itu hampir 3 juta dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 2,2% PDRB DKI Jakarta. Bayangkan kalau memang WFH dilakukan, ya mungkin kita sudah belajar dari pandemi kemarin, dampaknya mungkin tidak sebesar itu. Tapi benar kata Mbak Titis, banyak harus kita pikirkan, ada pelaku usaha di sana dan pekerja juga di sana, maka masyarakat dan juga masyarakat tentu saja. Maka saya ke Pak Sigit yang tadi disampaikan oleh Mbak Titis soal teknologi keterlibatan begitu. Nah, selama ini gimana sih implementasinya yang kita gunakan? Misalnya tadi berarti rekayasa cuaca ya maksudnya? Rekayasa cuaca, bisa carbon capture atau aneka inovasi teknologi yang kita arahkan ke sana gitu. Gimana Pak Sigit? Terima kasih. Jadi kalau TMC kita lagi sedang diskusi karena sebetulnya teknologi modifikasi cuaca maksudnya sedang diskusi. Cuma memang yang namanya teknologi modifikasi cuaca itu sebetulnya adalah memberikan awan yang sudah ada di langit, dia itu dipercepat dengan menyebar garam. Cuma masalahnya sekarang adalah di langit itu ada awan nggak? Nah, yang punya prediksi itu adalah BMKG. Nah, kita lagi diskusi kira-kira yang paling efektif itu kapan gitu. Apakah juga memungkinkan? Karena memang El Nino ini membuat beberapa daerah di Jawa itu potensi untuk terjadinya hujan juga relatif kecil. Bahkan di luar Jawa sudah ada beberapa yang memang kita melakukan TMC dan tapi tujuannya untuk pemadaman kebakaran lahan. Pak Sigit, saya mempertegas sedikit bahwa memang soal modifikasi cuaca masih didiskusikan begitu ya. Tadi kita belum tahu targetnya kapan itu akan dilakukan. Betul, karena harus dilihat di langitnya ada awan atau tidak. Tapi kira-kira kalau sebagai orang awam kita kepo ya, maksudnya kira-kira dengan kondisi yang sekarang apakah hal itu masih cukup lama kita bisa lakukan atau? Saya nggak punya kompetensi untuk menyatakan potensi awannya sudah ada atau tidak gitu. Jadi perlu diskusi dengan BMKG. Ya, kenapa saya nanya demikian? Karena itu dia tadi Pak Sigit, udah ratusan ribu orang kena ISPA gara-gara polusi udara. Kita tidak mendapatkan hak itu yang seharusnya dijamin oleh negara. Nanti kita bahas lagi, lanjutkan diskusi kita saudara. Jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Saudara, kita lanjutkan diskusi kita di segmen ini. Saya ke Pak Bondan lagi. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik ya, meski ternyata kemarin realisasinya peminatnya dikit sampai akhirnya obral subsidi begitu. Nah, kalau misalnya Greenpeace sendiri melihatnya, apakah memang penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi solusi jangka panjang ya, berarti untuk mengurangi polusi udara? Karena kalau dari DKI Jakarta sendiri nih, 100 bus mobil listrik bakal diadakan di tahun ini kalau saya tidak salah. Koreksi saya ya, Pak Sigit. Silakan, Pak Bondan. Ya, sebenarnya itu solusi yang harusnya diimbangi dengan transisi energinya. Jadi kalau kita bicara EV, electric vehicle, tapi kalau dicas pakai masih PLT batubara yang saat ini masih dominan kita pakai, itu hanya memindahkan polusi sejatinya dari knalpot ke PLTU. Dan tadi juga aku mau singgung ke Pak Sigit soal data emisi yang punya industri dan PLTU. Jadi Greenpeace mengajukan keterbukaan informasi publik ke PLN dan KLHK. Tapi KLHK belum menjawab nih Pak, soal kita minta data emisi PLTU, tapi sampai saat ini belum dijawab. Sejak bulan Juni kita ajukan, bahkan di 2022 kita juga pernah ajukan, nggak dijawab. Dan PLN dijawab. Jadi kita minta data emisi PLTU yang harusnya sebenarnya itu menjadi data publik ya. Sebenarnya PLTU itu ngeluarin apa sih gitu kan, kita harus tahu tuh ya. Tapi yang uniknya dijawab oleh PLN adalah data emisi itu adalah data rahasia dagang. Jadi ketika rahasia dagang, PLN menjawab itu adalah rahasia dagang, ada klausulnya di situ. Nah, bagaimana kita mau memantau bersama kalau datanya aja dalam tanda kutip tidak menjadi data publik, gitu kan? Jadi itu yang harus poin pentingnya. Jadi kalau EV akan menjadi solusi dan tidak akan bisa jadi satu solusi utama, dan itu harus diimbangi oleh tadi transisi energi menjadi energi terbarukannya. Kalau masih PLT batubara, kayaknya hanya memindahkan polusi aja sebenarnya. Dan subsidi yang diberikan tadi harusnya sejatinya diarahkan kepada tadi ada 600.000 korban ISPA, itu pakai dana siapa, BPJSK atau apa gitu. Ya, oke. Atau bisa jadi itu dialihkan ke salah satunya adalah mengganti solar panel untuk warga-warga yang nggak mampu bayar listrik misalnya, yang masih 900 watt ya gitu kan, diganti aja solar panel pakai dana itu. Jadi solusinya nyata gitu, bukan solusi palsu kita bilang, itu kan solusi palsu ya, yang belum menyentuh akarnya, jadi hanya kulit-kulitnya aja gitu, bukan menyentuh akar masalahnya gitu. Oke, Pak Sigit, ini karena sudah berhadapan Pak Bondan dan juga Pak Sigit, mungkin bisa dijawab Pak, itu permintaan datanya dari Pak Bondan soal PLT. Oh, kalau itu di PPEID, jadi nanti saya konsultasi dengan PPEID, saya belum terinform. Oke, baik, terima kasih Pak Sigit. Saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, pertanyaan saya sama, bahwa sebenarnya kalau kita lihat, kalau Pak Bondan setuju yang namanya kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusi, tetapi harus diiringi dengan transisi energi begitu. Nah, kalau Pak Bondan, Pak Daniel sendiri, apakah melihat memang kurang begitu, pemerintah tidak seiring ketika mendorong yang namanya kendaraan listrik, tetapi tidak berkomitmen untuk juga mendorong transisi energi tersebut? Silakan, Pak Daniel. Ya, itu yang kita sampaikan juga hal yang sama, bahwa kan sumbernya itu kan di perusahaan listriknya. Kalau sumbernya PLTU masih batu bara ya nggak membantu. Kalau misalkan yang kita dahulukan adalah transisi dari kendaraan, sehingga itu tidak mengurangi emisi gitu. Dan sehingga sumbernya dulu diatasi, pada saat yang bersamaan mendorong kebijakan-kebijakan insentif agar kendaraan listrik itu bisa terwujud. Karena masyarakat kan juga harus disiapkan di rumahnya, dan itu punya untuk ngecas, casan umum juga masih belum banyak, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang. Oke, menurut Pak Daniel, kenapa sih kayaknya kok susah gitu untuk transisi energi? Yang paling mendasar itu kan political will. Yang pertama, yang kedua ya mungkin selama ini mungkin ya menyangkut biaya kan, biaya mengubah instalasi PLTU menjadi lebih ramah lingkungan. Tetapi kan selama ada political will, anggaran bisa dikeluarkan. Ya. Oke, baik, saya ke Mbak Titis karena tadi sudah disinggung juga beban orang punya penyakit ISPA. Kita tahu Mbak Titis, ketika warganya tidak sehat, ini membuat banyak terdampak, termasuk juga beban BPJS Kesehatan. Periode 2018-2022, anggaran yang ditanggung untuk penyakit respirasi itu naik terus. Untuk perawatan pneumonia itu 8,7 triliun, tuberkulosis 5,2 T, PPO
K 1,8, asma 1,4 triliun, dan kanker paru 766 miliar rupiah. Ya. Bagaimana redaksional melihat ini? Ini kayak nyambung sama pernyataan Pak Bondan tadi. Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin efek ekonomi atas udara yang memang sekarang sudah tercemar atau tidak bersih, gitu, itu tidak bersih, memang panjang. Memang panjang. Satu, BPJS tadi ya, kalau hitungan catatan dari BPJS kan 15 triliun lebih ya, 15 triliun lebih itu memang harus dialokasikan untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan pernafasan. Ya. Nah, yang kedua juga tadi sebetulnya kalau kita ngomongin bahwa yang namanya beban ekonomi akan bertambah ketika kita itu membuat kebijakan tidak yang benar-benar masif, yang struktural gitu. Artinya apa? Setiap tadi kementerian dan lembaga atau pihak terkait gitu, pihak terkait memang harus duduk bersama untuk kita ngelihat nih. Satu, yang tadi sebetulnya tuntutan Pak Bondan menarik bahwa yang harus ada warning system, masukan dari Pak Bondan, warning system yang memang harus diumumkan semuanya bahwa ini loh udara kita kayak begini, maka kondisinya kita harus misalnya pertama harus pakai masker kemana-mana untuk menjaga kesehatan masyarakat, itu untuk menambah pengurangan beban ekonomi ya, beban ekonomi baik itu di BPJS maupun beban ekonomi secara keseluruhan. Kemudian secara masif, secara bertahap juga tadi bahwa mendorong untuk ke transportasi massal. Ketiga bahwa itu kan semuanya harus dilakukan simultan, tidak bisa sendiri-sendiri. Yeah. Yang juga menarik kan tadi sebetulnya disebutkan bahwa kita tuh masyarakat itu sebenarnya sudah menuntut udara bersih yang memang sejak tahun 71, catatan Kompas itu tadi 71 itu memang tidak pernah tuntas terselesaikan, maka ada tuntutan kan. Ini tindakannya jadi kontradiktif ketika pemerintah kemudian menggugat balik gitu kan, misalnya melakukan kasasi, melakukan kasasi lah. Ini kan artinya divonis bersalah, kemudian melakukan kasasi itu kan sebaiknya antara tindakan dan kemudian aksi berikutnya itu harus sama, harus seiring. Itu kita sadari bahwa memang ada tugas, mari kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Di industri harus bagaimana, kemudian di sumber pembangkitnya seperti apa yang menjadi sumber. Nah, soal kendaraan tadi yang mencapai 40, ya tadi sebenarnya tidak terhindarkan karena kita masuk ke negara berkembang. Ketika negara berkembang, maka yang namanya industri mulai bertumbuh, berkembang menuju maju ya, dan kemudian masyarakat juga kemudian menghitung bahwa transportasi misalnya kendaraan motor khususnya itu menjadi alat transportasi karena ketika dihitung nilai ekonomisnya menjadi lebih ekonomis ketika kita memiliki motor sendiri. Satu rumah bisa memiliki tiga motor gitu. Nah, solusi untuk mengurangi sebetulnya bisa pajak, menaikkan pajak kendaraan bermotor, tapi masih banyak masyarakat kita yang katanya belum menikmati kendaraan itu. Nah, faktor itu semuanya memang harus diselesaikan supaya memang kualitas udara menjadi semakin baik. Nah, ini kan tidak, bahwa kualitas udara tetap semakin buruk. Tapi kita tidak alpha warning system bahwa ini loh udara sehat tuh seperti ini, sebaiknya masyarakat begini. Gitu. Nah, itu harus dipasang sebetulnya di banyak tempat, bahwa di sekolah-sekolah bahwa ini kualitas udara kita sudah seperti ini. Di tempat-tempat umum juga mengetahui supaya masyarakat lebih aware lagi memakai masker untuk kesehatan supaya ongkosnya terhadap ekonomi menjadi tidak tinggi lagi gitu. Tidak tinggi benar. Sebetulnya itu kan kalau memang produktivitas menurun, efeknya ya jelas tentu aja ke ekonomi secara keseluruhan. Warning system itu menjadi hal yang sangat penting karena sebenarnya dampak polusi udara di Jakarta setiap tahun bahkan 7.000 anak mengalami berbagai masalah kesehatan di mana pemerintah selalu membanggakan soal bonus demografi. Kalau begini ya sia-sia juga begitu ya. Saya ke Pak Sigit, apakah bisa dipenuhi begitu Pak yang namanya warning system yang kita harapkan semua masyarakat mengerti mana kondisi yang baik, mana kondisi yang kurang baik untuk keluar rumah, terutama untuk generasi kita mendatang sih Pak, silakan. Minimal pakai masker lah untuk membentengi gitu. Ya, silakan Pak Sigit. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki sistem pelaporannya. Memang di masing-masing sosial media dan di masing-masing kita salah satu pertemuan koordinasi tadi sepakat bahwa ada platform bersama untuk memberikan peringatan dini bagi masyarakat. Nah, ini yang menjadi sasaran kerja kami jangka pendek untuk menyatukan sistem informasinya dan juga delivery-nya.
Kalau sistem informasinya sebetulnya udah terintegrasi. Kita bisa melihat data stasiun pemantauan dari DKI, dari BMKG dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk menyampaikan itu kepada masyarakat, kita masih menggunakan website, sosial media kita masing-masing. Kalau dicek di Instagramnya Dirjen PPKL, setiap hari itu ada 2 kali update data mengenai status kualitas lingkungan, suatu kualitas udara di Indonesia. Tidak hanya di DKI, tapi juga di seluruh Indonesia, termasuk mendeteksi yang Palangkaraya sekarang itu lagi merah karena ada kebakaran hutan. Ya. Oke. Baik, dan kalau itu sudah ada mungkin lebih ditingkatkan lagi ya supaya orang lebih aware kali ya Pak Sigit ya, sosialisasi kita sepakat begitu ya Pak Sigit. Saya ke Pak Daniel karena tadi mengatakan akan mengadakan rapat begitu, tapi sejauh ini mungkin sudah punya ringkasan apa saja rekomendasi yang akan diberikan ke KLHK terutama, dan nanti mungkin KLHK akan duduk bersama dengan kementerian lembaga lain, karena sekali lagi soal udara bebas nggak cuma tugasnya KLHK, ada Kementerian Perindustrian, ada Perhubungan dan lain-lain. Silahkan Pak Daniel. Ya, makasih. Yang pertama adalah sama kita mendorong agar KLHK atau pemerintah sebagai langkah darurat bisa melakukan hujan buatan. Sehingga itu akan sangat cepat membantu napas masyarakat yang saat ini sangat menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua, segera melakukan inspeksi, memberikan data persoalan AMDAL maupun pengelolaan limbah seluruh industri di Jabodetabek. Nah, yang ketiga adalah kita ingin memastikan jangan sampai juga Indonesia itu mengobrol negaranya sebagai industri yang berbahaya bagi lingkungan, sementara di banyak negara industri tersebut sudah dilarang. Apalagi kalau industri itu didirikan di tengah wilayah yang memang sangat amat padat penduduknya. Seperti yang kemarin kita di Komisi 4 mendapat masukan, ada industri peleburan baja yang itu di negara asalnya sudah dilarang, kita menjadi negara sasaran. Nah, sehingga seperti industri peleburan baja ini seharusnya tidak lagi diberikan izin, atau memang industri yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan itu harus sangat selektif, atau setidaknya tidak di wilayah yang padat penduduk. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel. Selain uji emisi ya? Ya, selain uji emisi tentu, nggak cuma itu solusinya. Saya ke Pak Bondan, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau dari hasil riset Greenpeace, apa yang terjadi kalau kita tidak segera menanggulangi ini? Karena sekarang saja untuk kerugian ekonomi, dampak kesehatan terutama, itu banyak dirugikan. Lalu kemudian apa rekomendasi dari Greenpeace yang harus segera kita lakukan, baik dalam jangka pendek dan juga jangka panjang? Iya betul, karena Greenpeace punya data di 2020 itu dampak kerugian ekonomi dari 2,5 khususnya itu adalah 49 triliun. Dan ini divalidasi dengan data DLH juga mengatakan di 2020 akan ada 60 triliun ongkos akibat orang berobat karena polusi udara. 60 triliun? Itu data DKI loh, jadi ini data resmi, bukan data yang lain. Jadi dengan data seperti itu harusnya ada tadi, yang pertama adalah urgensinya. Ketika ada urgensinya, harapannya ada turunan dan membuat kebijakan yang struktur, sistematik, dan tidak produktif ya. Kemudian yang terakhir adalah kendalikan sumber pencemar semuanya, tidak tebang pilih. Sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Dan implementasikan itu secara konsisten, menerus ya. Kalau mau uji emisi terus ya, sampai berhasil misalnya. Tapi harus jangan tebang pilih. Dan ada semacam punishment. Kalau memang ada yang pelanggarannya, apa yang dilakukan? Terus apa yang ketika dia tidak melanggar harus ada insentifnya. Jadi ada disinsentif dan insentifnya juga harus berlaku. Ya, komitmen sebuah solusi yang harus dijalankan oleh semua pihak. Saya membayangkan bagaimana masyarakat yang terutama kelas menengah bawah terutama ya, yang harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau kena penyakit seperti ISPA misalnya, produktivitas mereka turun, lalu kemudian ya bagaimana nanti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk orang-orang yang punya
keuangan yang matang mungkin nggak masalah ya, tiap hari keluar masuk ya langsung ruang AC, naik mobil. Tapi orang yang punya kendaraan umum itu yang jadi fokus utama pemerintahan selesaikan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak telah bergabung di Bisnis Talk pada malam hari ini. Pak Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK. Saya tahu Anda begitu sibuk tapi menyempatkan waktu untuk bergabung di Bisnis Talk. Selamat kembali bertugas Pak, selamat kembali duduk bareng semua kementerian lembaga. Saya harus bilang itu karena nggak cuma KLHK yang jadi solusi, semua kementerian lembaga harus konsisten untuk menyelesaikan masalah polusi udara. Ini semua untuk Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI. Terima kasih Pak Daniel. Kita tunggu nanti hasil rapatnya yang real ya Pak. Oke, saya juga terima kasih ke Pak Bondan Andrianu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Terima kasih Pak Bondan, kita pantau bareng-bareng begitu data-data terbaru, kita saling berbagi untuk kita diskusikan selalu. Dan tentu saja Mbak Titis Nudiana Waton Surkontan atas ulasannya. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Saudara, polusi udara menghantui setiap warga, komitmen regulator dan kerjasama masyarakat menciptakan udara bersih adalah kuncinya. Karena udara berkualitas adalah hak setiap warga Republik Indonesia. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.